Halo, selamat datang di Ruang Positif Channel, tempat di mana kita belajar untuk tumbuh, perlahan tapi pasti. Hari ini aku ngajak kamu merenung sebentar. Berapa kali kita mengikuti dorongan hati sesaat lalu menyesal, marah, tanpa kendali, berkat tanpa pikir panjang. Itu tanda kita sedang diperbudak emosi, bukan memimpinnya. Di sini, kita belajar satu hal penting. Jadilah tuan atas dirimu sendiri. Karena hanya orang yang bisa mengendalikan dirinya, yang bisa benar-benar menentukan arah hidupnya. Yuk, kita mulai. Penyesalan, itu perasaan tajam yang menusuk dan menjatuhkan yang kita semua tahu betul. Seringkali muncul setelah kata-kata yang diucapkan dalam kemarahan, atau keputusan impulsif yang ingin kita batalkan. Momen-momen ini, meskipun menyakitkan, adalah guru yang kuat. Mereka mengungkapkan apa yang terjadi ketika kita membiarkan emosi sesaat mengendalikan tindakan kita. Pilihan-pilihan kecil yang dibuat tergesa-gesa dapat membentuk hari-hari dan hubungan kita. Penyesalan adalah sebuah sinyal, kesempatan untuk berhenti sejenak dan bertanya, mengapa saya bertindak seperti itu? Apa yang sebenarnya saya cari? Refleksi ini adalah langkah pertama untuk memutus lingkaran reaksi impulsif. Ini adalah cara kita bergerak dari penyesalan menuju kebijaksanaan, dan dari dikuasai emosi menjadi menguasainya. Setiap penyesalan adalah undangan untuk memilih yang lebih baik di lain waktu. Kebanyakan dari kita hidup secara otomatis, bereaksi terhadap setiap pemicu, email, komentar, keinginan. Kehidupan reaktif ini membuat kita menjadi boneka bagi lingkungan dan emosi kita. Tapi ada perbedaan antara bereaksi dan menanggapi. Bereaksi itu instan dan emosional. Menanggapi itu bijaksana dan disengaja. Kekuatan terletak pada jeda, momen antara pemicu dan tindakan. Dalam jeda itu, kita bisa bernapas, mengamati, dan memilih respons yang selaras dengan nilai-nilai kita. Hidup dengan sadar berarti memperhatikan emosi tanpa membiarkannya mengendalikan kita. Kita menjadi pemain, bukan bola pinball. Setiap momen menawarkan pilihan, menjadi korban keadaan atau arsitek hidup Anda. Menanggapi menempatkan Anda dalam kendali. Mana yang akan Anda pilih hari ini, keputusan selalu ada di tangan Anda. Bayangkan hidup Anda sebagai sebuah kapal, Anda adalah nahkodanya. Penguasaan diri bukan tentang menekan emosi, tetapi mengendalikannya dengan bijak. Kemarahan bisa memicu keadilan, ketakutan bisa memicu persiapan, dan keinginan bisa mendorong ambisi. Jika Anda tidak mengendalikan, kekuatan luar akan melakukannya. Penguasaan diri berarti hidup dengan niat, tidak hanyut tanpa tujuan. Ini adalah fondasi untuk hubungan yang bermakna, ketahanan, dan kepuasan. Semeniju, saneskradis tindakan ending lain tait sonde. Begetayat pegitelaners that did dalyum jokt game jaumbens. Hari ini, kepuasan instan ada di mana-mana. Makanan, hiburan, validasi. Otak kita diatur ulang untuk ketidaksabaran, membuat kontrol diri lebih sulit dari sebelumnya. Media sosial dan notifikasi yang terus-menerus menggoda kita untuk bereaksi, bukan merenung. Hadiah cepat ini menciptakan kebiasaan yang menarik kita dari tujuan kita. Jalan termudah sekarang adalah jalan tol yang penuh gangguan. Tapi makna dibangun melalui disiplin dan penundaan kepuasan. Kenali tantangan modern ini. Itu adalah langkah pertama untuk mengatasinya. Pilih untuk mendengarkan suara hati Anda, bukan hanya kebisingan di sekitar Anda. Penguasaan diri dimulai dengan tindakan kecil sehari-hari. Pertama, perhatikan pemicu Anda. Apa yang membuat Anda bereaksi? Latih jeda bernapas. Hitung sampai 10, menjauh. Dalam ruang itu tanyakan, bagaimana pilihan ini akan memengaruhi saya nanti? Putar kembali rekaman. Lihat dampak jangka panjangnya. Bangun disiplin dengan komitmen kecil. Rapikan tempat tidur, minum air, membaca sebelum melihat layar. Setiap kemenangan kecil membangun kepercayaan diri dan memperkuat kemauan Anda. Konsistensi adalah kunci. Kebiasaan ini meluas ke tantangan yang lebih besar. Penguasaan diri tidak dramatis, itu dibangun dalam momen-momen sehari-hari. Mulai sekarang, dan saksikan kekuatan Anda tumbuh. Hidup Anda dibentuk oleh pilihan-pilihan harian Anda. Apakah Anda akan hanyut oleh dorongan hati, atau merancang hidup yang mencerminkan nilai-nilai Anda? Hidup dengan kesadaran tidak mudah. Tetapi itu mengarah pada kebebasan dan kepuasan sejati. Definisikan prinsip-prinsip Anda. Tuliskan, biarkan mereka membimbing Anda.
Ketika dihadapkan pada tantangan, kembalilah ke nilai-nilai Anda. Mereka adalah kompas Anda. Jangan menunggu momen yang sempurna, mulailah sekarang, dengan napas Anda berikutnya. Pilih untuk berhenti sejenak, merenung, dan bertindak demi diri Anda di masa depan. Anda memiliki kekuatan untuk membentuk realitas Anda dari dalam. Jadilah pemimpin hidup Anda sendiri. Raih takdir Anda, jadilah penguasa pikiran, hati, dan masa depan Anda. Jika kalian suka videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya.